他的魂力，你不该看不清那孩子的劲，但魂力强度是堪比超级斗罗。早日得胜而归，我前辈一路小心。神力，师兄四强，一切微强，好强！第二等强，明天隐身。Halo semuanya, selamat datang di channel 200 North. Apa kabar kalian semua? Mimin berharap keadaan kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soul Land 2 episode ke-148. Sebelumnya, kita tahu bahwa Wutong sudah berhasil menembus level 90 dan kini hanya tinggal menambah satu cincin lagi untuk mendapatkan gelar Doulo. Selain itu, Wutong juga sudah menentukan nama baru untuk dirinya, yaitu Kupu-Kupu Naga. Di sisi lain, Ketua Suan telah mencapai batas kekuatan Doulo dan memberikan arahan kepada Yu Hao agar segera menembus gelar Doulo. Alasannya, karena Yu Hao sudah memiliki inti jiwa pertama, dan untuk mencapai gelar tersebut, ia harus menciptakan inti jiwa kedua. Singkat cerita, dari pencarian itu, Yu Hao menjadi tertarik untuk membentuk inti jiwa kedua menggunakan metode Yin dan Yang. Akhirnya, Yu Hao menerima sebuah misi besar, yaitu membantu 3 kekaisaran dalam menghadapi kekaisaran matahari bulan. Yu Hao pun pergi menuju markas perkumpulan ketiga kekaisaran tersebut, dan di sana, ia bertemu dengan sosok kuat dari kekaisaran Douling bernama Penetua Tianyang. Mereka pun mulai berdiskusi mengenai rencana misi mereka, yang intinya adalah untuk melenyapkan Su Yantra. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke bagian cerita terbarunya. Kisah ini berlanjut saat ayahnya Yu Hao menjelaskan detail misi tersebut, yang dinamakan sebagai misi penewasan kaisar. Mohon maaf sebelumnya, pada episode lalu Mimin sempat salah menyebutnya sebagai misi pemusnahan bumi. Jadi di sini saya perbaiki ya. Selanjutnya, De Hao menjelaskan situasinya. Walaupun Su Yantra masih terbilang muda, namun saat ini ia dianggap sebagai pahlawan bagi kekaisaran matahari bulan. Sebagai seorang kaisar, otoritasnya sangat tinggi, dan ia memegang penuh kendali atas seluruh pertempuran. Inilah alasan utama mengapa mereka harus menewaskan Su Yantra, agar perang bisa segera diakhiri. Selain itu, jika Su Yantra gugur, dipastikan akan terjadi kekacauan dan perebutan kekuasaan internal di dalam kekaisaran tersebut karena tahta akan kosong. Dari informasi yang didapat, diketahui juga bahwa Su Yantra kini sudah memiliki seorang putra hasil pernikahannya dengan Juzi. Hal ini menjadi tanda kuat bahwa Su Yantra akan semakin waspada dan berhati-hati demi menjaga kedudukannya serta keluarganya. Yu Hao pun terlihat sangat kaget mendengar kabar ini karena tak menyangka Juzi sudah melahirkan anak dari Su Yantra. De Hao menambahkan, berdasarkan laporan mata-mata yang ada di sana, diketahui bahwa 7 hari lagi akan diadakan sebuah acara besar bernama Tradisi Langit. Acara ini akan dipimpin langsung oleh Su Yantra dan dilaksanakan di wilayah ujung selatan. Momentum inilah yang akan mereka manfaatkan untuk menyerang. Untuk memecah konsentrasi kekuatan musuh, mereka membagi strategi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Penetua Tianyang. Tugasnya adalah menyerang gudang senjata yang terletak di pinggiran wilayah cukup jauh dari lokasi acara. Tujuannya agar tercipta keributan dan memaksa pasukan utama musuh membagi kekuatan untuk menangani masalah tersebut. Kelompok kedua dipimpin oleh Dubusi. Tugas mereka adalah melakukan serangan langsung menuju lokasi Su Yantra dengan tujuan utama untuk melenyapkannya. Dubusi akan bertindak bersama dengan Teto. Namun mendengar rencana ini, Yu Hao merasa ada yang janggal dan menilai strategi tersebut terlalu kasar serta kurang matang. Alasannya, Kekaisaran Matahari Bulan memiliki dukungan kuat dari sekte Rao Suci yang memiliki 2 ahli level limit Douloa. Bayangkan saja, 1 orang level limit seperti Long Shuyo saja sudah mampu mengalahkan Dubusi dan kelompoknya, apalagi sekarang ada 2 orang. Selain itu, menyerang gudang senjata saja dirasa tidak akan cukup untuk memperlemah penjagaan
penjagaan di sekitar Suyantra, mengingat kekuatan militer musuh yang besar. Jadi menurut Hugh Hau, rencana ini terasa kurang meyakinkan. Setelah pembahasan strategi, De Hao akhirnya memberikan tugas khusus kepada Hugh Hau. Ia diperintahkan untuk memimpin pasukan menyusup ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, tepatnya di kota Mingdu. Hugh Hau tidak berkeberatan dengan tugas tersebut, namun ia mengajukan satu syarat. Selama dalam perjalanan menuju lokasi, semua orang harus tunduk pada perintahnya. Nanti setelah sampai di Mingdu, barulah kepemimpinan akan dikembalikan. Awalnya pihak Kekaisaran Saloa menganggap Hugh Hau masih kurang pengalaman, namun pihak Kekaisaran Saloa langsung membela Hugh Hau dan mendukung penuh Hugh Hau, meyakinkan semua orang bahwa ia mampu memikul tanggung jawab besar ini. Masih ada pihak yang merasa ragu dan bertanya langsung kepada Hugh Hau apakah ia benar-benar yakin dan percaya diri bisa memegang komando dalam misi sebesar ini. Namun, Du Bushi langsung angkat bicara membela Hugh Hau. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat percaya penuh pada setiap arahan dan keputusan Hugh Hau, sehingga ia sama sekali tidak keberatan jika Hugh Hau yang menjadi pemimpin sementara mereka. Setelah situasi mulai kondusif, Du Bushi meminta semua pihak untuk segera bersiap-siap, karena keesokan harinya mereka akan segera berangkat menjalankan misi tersebut. Setelah rapat bubar, Dai Hao mengajak Hugh Hau dan juga Wu Tong untuk berbicara empat mata dalam sebuah pembicaraan pribadi. Di sana, Dai Hao langsung berterus terang kepada Hugh Hau, mengatakan bahwa sebenarnya jika bukan karena permintaan resmi dari pihak Kekaisaran, ia tidak akan pernah meminta bantuan kepada Akademi Shrey maupun Hugh Hau untuk terlibat dalam misi ini. Alasannya sederhana, karena misi ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi dan beresiko nyawa. Namun, mengingat peran Hugh Hau yang sangat krusial dan vital dalam operasi penyusupan ini, mau tidak mau Hugh Hau harus terlibat di dalamnya. Dai Hao pun mengingatkan dengan tegas kepada Hugh Hau bahwa tugas utamanya di sini hanyalah sebagai pengantar dari pasukan Kekaisaran agar bisa masuk dan menyelinap dengan aman ke dalam wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah pasukan berhasil masuk dan menyusup, maka tugas Hugh Hau sudah dianggap selesai. Dai Hao berpesan agar Hugh Hau tidak ikut campur atau terlibat lebih dalam lagi ke dalam pertempuran. Bahkan, Dai Hao berpesan jika Hugh Hau merasakan sedikit saja firasat buruk atau tanda bahaya mengancam, ia diperintahkan untuk segera kabur dan menyelamatkan diri demi keselamatan nyawanya sendiri. Mendengar nasihat yang terdengar sangat berlebihan itu, Hugh Hau menjadi penasaran dan merasa ada yang ganjil. Hugh Hau merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan oleh Dai Hao dan juga para pemimpin kekaisaran lainnya. Namun, saat ditanya lebih dalam, Dai Hao mengaku tidak bisa menjelaskan detailnya lebih jauh. Ia hanya meminta Hugh Hau untuk sekedar mempercayai dan menuruti perkataannya saja, demi kebaikan bersama. Setelah pertemuan privat itu selesai, Wu Tong justru merasa tertarik dengan interaksi antara Dai Hao dan Hugh Hau. Ia melihat bahwa sikap Dai Hao tampak sangat perhatian dan peduli sekali kepada Hugh Hau, dan respon Hugh Hau pun terasa jauh lebih hangat dibandingkan biasanya. Hugh Hau membenarkan hal tersebut. Ia mengakui bahwa pandangannya terhadap ayahnya memang mulai berubah perlahan, terutama sejak kejadian di makam ibunya. Di sana, Hugh Hau melihat sendiri bagaimana Dai Hao akhirnya mengakui secara terbuka bahwa ibu Hugh Hau adalah sah sebagai istrinya Dai Hao. Meskipun hubungan mereka mulai membaik karena urusan militer ini yang membuat mereka sering berinteraksi, namun secara diam-diam hubungan ayah dan anak ini mulai menghangat kembali. Walaupun sampai saat ini, Dai Hao sendiri masih belum menyadari bahwa identitas sebenarnya dari Hugh Hau adalah putranya sendiri. Sementara itu, di tempat lain Du Bushi berpindah menemui Tianyang. Di sana, Tianyang sedikit melontarkan pertanyaan, mengapa Du Bushi bisa begitu sangat menghormati dan menghargai Hugh Hau. Du Bushi pun menjawab dengan jujur. Ia mengakui kehebatan Hugh Hau, karena meskipun level kekuatannya saat ini baru di angka 89, namun kekuatan tempurnya sudah mampu menyamai para ahli level Telu De Luo. Bahkan yang lebih mengejutkan, kekuatan mental atau jiwanya mampu disejajarkan dengan level Super De Luo. Hal inilah yang membuatnya takjub. Terbukti bahwa pandangan Du Bushi terhadap potensi Hugh Hau memang sangat jauh ke depan. Setelah itu, mereka pun membahas lebih dalam mengenai situasi politik dan kondisi medan pertempuran yang sedang terjadi di Kekaisaran Matahari Bulan. Singkat cerita, tibalah di keesokan harinya. Semua pasukan yang akan bertugas menyerang Kekaisaran Matahari Bulan dan menjalankan misi penewasan terhadap Sutiandra sudah berkumpul dan siap berangkat. Setelah melakukan upacara perpisahan dan doa bersama, mereka pun langsung bergerak menuju wilayah musuh. Di tengah perjalanan yang cukup jauh itu, Du Bushi meminta Hugh Hau untuk memperlihatkan kemampuannya dengan membuka penglihatan spiritualnya. Hugh Hau pun menyanggupi permintaan tersebut dan langsung mengaktifkan pendeteksian spiritualnya untuk seluruh anggota pasukan. Secara bersamaan, seketika itu juga semua orang bisa merasakan dan melihat apa yang dilihat oleh Hugh Hau.
Mereka semua dibuat terpana dan kaget luar biasa karena jangkauan penglihatan spiritual Yu Hao sangatlah luas, bahkan bisa mencapai radius 10.000 km. Tidak hanya jauh, visual yang ditangkap juga sangat detail dan memiliki sudut pandang penuh 360 derajat, yang artinya tidak ada satupun titik buta atau area yang tidak terawasi. Hal ini akhirnya membuat mereka semua secara pribadi mengakui betapa hebatnya kekuatan mental yang dimiliki Yu Hao. Mereka kini mulai paham mengapa Yu Hao bisa sangat dihormati di Kekaisaran Stalo dan juga mengapa Dubushi sebelumnya begitu memujanya. Ternyata kemampuan mentalnya benar-benar di luar nalar dan sangat mengagumkan. Di momen itu, Yu Hao dan Dubushi juga sedikit berbasa-basi mengingat kejadian masa lalu. Dulu Dubushi sempat sangat tertarik dengan bakat Yu Hao dan berniat keras untuk merekrutnya menjadi anggotanya. Namun sayang, kesempatan itu sudah didahului oleh Master Muan yang lebih dulu mengangkat Yu Hao sebagai murid terakhirnya. Dubushi juga mengakui bahwa secara pribadi ia memang memiliki rasa tidak suka kepada Master Muan, karena di masa lalu keberadaan Master Muan lah yang menyebabkan ia kehilangan saudaranya. Merasakan getaran emosi itu, Yu Hao bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari dalam diri Dubushi. Yu Hao menduga bahwa perasaan sedih itu muncul karena Dubushi sedang sangat merindukan sosok saudaranya tersebut. Namun untungnya, kini Dubushi sudah lebih bijaksana dan dewasa. Ia menganggap masalah itu adalah konflik lama yang sudah berlalu. Dan saat ini yang terpenting adalah mereka semua harus fokus sepenuhnya pada misi besar yang sedang diemban. Yu Hao pun setuju dengan pandangan tersebut. Selanjutnya, Yu Hao pun mengaktifkan keterampilan inti jiwa kedua miliknya, yaitu kemampuan kamuflase atau penyamaran. Ia menggunakan kekuatan itu untuk menyembunyikan keberadaan seluruh pasukan agar tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan atau mata-mata dari Kekaisaran Matahari Bulan. Berkat kemampuan ini, mereka bisa bergerak masuk ke wilayah musuh tanpa diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, setelah mereka berhasil memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan dan tiba di pusatnya yaitu kota Mingdu, mereka mulai melakukan penyebaran dan pengintaian. Setiap kelompok sudah memiliki bahasa kode dan sandi masing-masing, agar identitas dan penyamaran mereka tidak mudah terbongkar oleh pihak musuh. Sementara itu, Yu Hao dan Wutong menyamar menjadi warga lokal biasa yang sedang berjalan-jalan. Mereka keduanya dibuat sangat terkejut melihat kondisi kota Mingdu saat ini. Kota tersebut sudah pulih sepenuhnya dari insiden ledakan besar yang terjadi di masa lalu. Bahkan sekarang, kota ini justru terlihat jauh lebih berkembang, lebih tertata dan nuansanya terasa jauh lebih kokoh dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Yu Hao sendiri sebenarnya tidak terlalu terkejut, karena ia memang sudah mengetahui bahwa sistem akademi yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan sangatlah maju dan berkembang. Apalagi mereka memiliki sebuah aula khusus yang difungsikan untuk meningkatkan kemampuan alat jiwa, yang mana tempat tersebut diisi dan dikelola oleh berbagai lembaga kekaisaran. Tempat istimewa itu dikenal dengan sebutan Aula Kemuliaan. Di tengah kegiatan pengintaian yang dilakukan oleh Yu Hao dan juga Wutong, di sana Yu Hao melihat adanya barisan pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang sedang melakukan pengumuman kepada seluruh masyarakat. Mereka memberitakan tentang pengingat jadwal pelaksanaan upacara tradisi yang akan segera digelar. Namun sayangnya, para warga sipil yang berada di sana justru merasa tidak nyaman dan tertekan dengan situasi tersebut. Hal ini dikarenakan cara para pasukan kekaisaran yang terlihat sangat mengancam, ditambah lagi mereka membawa serta menggunakan persenjataan tingkat tinggi yang sangat mematikan. Selain itu, Yu Hao juga memperhatikan bahwa para prajurit tersebut dilengkapi dengan baju zirah atau armor yang sangat lengkap dan canggih. Pemandangan ini sedikit membuat Yu Hao terkejut, karena selama ini ia belum pernah melihat jenis armor seperti itu sebelumnya. Hal ini pun akhirnya membuat Yu Hao sadar dan menyadari bahwa pengetahuannya mengenai Kekaisaran Matahari Bulan secara keseluruhan ternyata masih sangat kurang dan belum seluas yang ia kira. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling mengamati situasi kota, pada malam harinya Yu Hao kembali bertemu dengan Dubushi. Di sana, Dubushi langsung bertanya kepada Yu Hao mengenai apa saja hal menarik atau informasi penting yang berhasil ia temukan saat berjalan-jalan mengelilingi kota Mingdou. Yu Hao pun menjawab dengan jujur bahwa dirinya tidak menemukan hal-hal yang terlalu spesifik atau mengejutkan, selain fakta bahwa sistem keamanan dan penjagaan di seluruh kota telah diperketat dengan sangat ketat oleh pihak kekaisaran. Kemudian, Dubushi mulai memberitahu informasi terbaru mengenai kondisi Swatiandra. Ia mengungkapkan bahwa anak laki-laki yang baru saja lahir dari Swatiandra telah diberi nama Suyun. Lebih lanjut, setelah melewati masa bulan purnama nanti, sang bayi akan resmi diangkat menjadi putra mahkota penerus tahta. Mendengar semua informasi ini, Yu Hao justru merasa bingung dan bertanya-tanya di dalam hati,
mengapa Dubushi berkenan menceritakan hal-hal detail seperti ini kepadanya. Selanjutnya Dubushi menjelaskan alasannya, bahwa dengan adanya kelahiran sang putra mahkota, hal tersebut berhasil menghilangkan seluruh keraguan dan keraguan yang selama ini dimiliki oleh para anggota istana. Pasalnya, sebelumnya Swatyandra sempat dianggap memiliki keterbatasan dan dianggap tidak akan bisa memiliki keturunan. Namun, berkat lahirnya sang anak, kepercayaan rakyat dan para bangsawan kembali penuh. Kini, tidak ada yang meragukan lagi masa depan kekaisaran karena sudah ada calon penerus yang jelas, yaitu Suyen, putra dari Swatyandra. Tidak hanya itu, istrinya, yaitu Jusi atau Sujendra, juga kini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia dianggap sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dan keterampilan luar biasa dalam bidang strategi militer. Karena kehebatan itulah, ia pun diangkat menjadi panglima tertinggi pada pasukan militer Kekaisaran Matahari Bulan yang memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kekuatan tempur yang dimiliki. Setelah membahas hal tersebut, Dubushi akhirnya membocorkan informasi yang sangat penting kepada Yu Hao. Ia mengakui bahwa kenyataannya, misi yang diberitakan sebelumnya yaitu untuk menewaskan Swatyandra, itu bukanlah satu-satunya tujuan utama mereka. Ternyata masih ada misi rahasia lainnya yang jauh lebih besar di balik operasi ini. Hal ini seketika membuat Yu Hao semakin antusias dan tertarik untuk mendengarkan lebih jauh, karena ternyata dugaan dan kecurigaannya selama ini benar adanya. Yu Hao memang sejak awal sudah merasa curiga bahwa ada sesuatu hal penting yang sedang disembunyikan dari misi besar ini. Namun sayangnya, sebelum Dubushi sempat menjelaskan lebih detail mengenai misi rahasia tersebut, alur cerita dari serial Donghua Shaolin 2 episode ke-148 ini harus berakhir dan bersambung. Untuk kelanjutan ceritanya yang lebih seru, kita akan bahas kembali minggu depan atau besok. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk memberikan like serta subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.